Halo, Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai cara perkembangbiakan hewan. Apakah adik-adik tahu bagaimana sih hewan itu berkembang biak? Jika tidak tahu, mari simak video berikut ini. Perkembangbiakan hewan. Kenapa sih hewan harus berkembang biak? Karena hal ini dilakukan oleh hewan untuk terhindar dari kepunahan. Nah, apakah kalian tahu bagaimana hewan berkembang biak? Hewan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara perkembangbiakan generatif atau seksual. Yang kedua, dengan cara perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Lalu, apa sih perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif itu? Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau seksual atau yang lebih kita kenal dengan perkembangbiakan perkawinan. Perkembangan ini terjadi ketika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dan membuahi sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Lalu, apa sih ovipar, vivipar, dan ovovivipar itu? Yang pertama, ovipar atau bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Dari pengertiannya aja kita bisa tahu bahwa ovipar adalah khusus hewan yang bertelur. Bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan ikan. Dalam proses pembuahannya terdapat 2 jenis pembuahan, yaitu secara internal dan eksternal. Pembuahan internal itu contohnya terdapat pada hewan seperti ikan dan katak. Kenapa sih ikan dan katak termasuk ke dalam pembuahan internal? Karena ikan dan katak pembuahannya itu terdapat di dalam. Lalu, bagaimana dengan contoh pembuahan eksternal? Pembuahan eksternal itu contohnya seperti ayam dan bebek. Kenapa sih ayam dan bebek termasuk ke dalam pembuahan eksternal? Karena ayam dan bebek melakukan pembuahannya itu atau bertelurnya itu di luar. Nah, selanjutnya ciri-ciri hewan ovipar atau hewan yang bertelur. Yang pertama itu dia tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, tidak menyusui. Dan yang keempat, bentuk tubuh si anak secara umum sama dengan sang induk. Yang kelima, pertumbuhan janin relatif lambat. Yang keenam, janin mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah tersimpan di dalam telur. Yang ketujuh, janin tumbuh dan berkembang di dalam telur. Selanjutnya, vivipar atau beranak. Hewan yang berkembang biak secara vivipar biasanya disebut juga dengan hewan mamalia atau menyusui. Jadi, hewan vivipar ini dikhususkan untuk hewan yang berkembang biak secara beranak atau melahirkan. Nah, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina sehingga induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Contohnya seperti anjing, kucing, kambing, sapi, dan kelinci. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri hewan vivipar atau hewan yang melahirkan? Yang pertama, ciri-cirinya itu memiliki daun telinga. Yang kedua, betina memiliki kelenjar susu yang ia gunakan menyusui anaknya setelah menjadi induk. Yang ketiga, bentuk fisik tubuh anak yang dilahirkan sama dengan bentuk tubuh sang induk. Yang keempat, janin tumbuh relatif lambat. Yang kelima, janin mendapat makanan dari induk melalui perantara tali pusat dan juga plasenta. Yang ketujuh, janin tumbuh dan berkembang selama masa kehamilan di dalam organ bernama rahim. Yang ketiga, ovovivipar atau bertelur dan beranak. Perkembangbiakan ovovivipar merupakan kombinasi dari ovipar dan vivipar. Adapun pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk hewan. Saat berada di dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah menetas,
calon anak tersebut akan dilahirkan keluar dari tubuh induk hewan. Jadi, ovovivipar ini dikhususkan untuk hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya itu seperti ikan hiu, buaya, kadal, dan beberapa jenis ular. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri hewan ovovivipar itu? Ciri-cirinya yang pertama, telur berkembang di dalam tubuh sang induk. Yang kedua, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Yang ketiga, saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induk dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk. Nah, itulah tadi cara berkembang biak secara generatif. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan ini terjadi tanpa adanya perkawinan. Pada umumnya, perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah yang dimaksud memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Adapun ada 3 cara perkembangbiakan vegetatif, yaitu yang pertama tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Yang pertama, tunas. Tunas kecil akan muncul pada tubuh induk hewan. Ketika sudah cukup umur, tunas tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Contohnya itu seperti porifera dan hidra. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah cara hewan berkembang biak dengan memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Contohnya itu seperti planaria dan beberapa jenis cacing. Yang ketiga, membelah diri. Perkembangbiakan secara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amoeba. Cara induk hewan membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar. Ukuran hewan amoeba sangat kecil, sehingga hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop saja. Baiklah adik-adik, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana sih hewan itu berkembang biak. Nah, jadi dari video ini dapat kita simpulkan ya, bahwasannya hewan itu berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara generatif atau seksual. Nah, dengan cara generatif ini terdiri dari 3. Yang pertama dengan cara ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar atau beranak, dan yang ketiga ovovivipar atau bertelur dan beranak. Nah, cara perkembangbiakan yang kedua yaitu melalui perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Nah, dengan cara vegetatif ini, dia juga terdiri dari 3. Yang pertama dengan cara tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Jadi, perkembangbiakan generatif atau seksual itu melalui perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif atau aseksual dia tidak melalui perkawinan. Baiklah, itulah tadi penjelasannya. Semoga dapat memberi atau menambahkan wawasan adik-adik semua. Saya Ayu Ramadhani, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.